Sosial media tanah air digemparkan dengan tangkapan layar handphone yang menggambarkan pesawat Lion Air yang terciduk berada di Rusia. Wah, kira-kira ada apa ya? Hal ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter komunitas penerbangan sipil Turki, @havasocialmedia, 12 Maret lalu. Kabarnya pesawat jenis B737-900 dari Lion Air ini akan menjadi bagian dari maskapai penerbangan S7 Airlines Rusia di tengah embargo terhadap Rusia. Dalam akun Twitternya disebutkan S7 Airlines berhasil mendatangkan dua pesawat jenis B737-900 dari Lion Air Indonesia ke Rusia. Sementara itu dalam pernyataannya di pers yang diterima oleh CNBC Indonesia, Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menegaskan kedua pesawat tidak lagi dikuasai dan dioperasikan Lion Air. Ia menegaskan jet sudah dikembalikan ke pihak yang menyewakan atau memberikan pinjaman pesawat kepada maskapai penerbangan. Dari pesawat kita beralih ke isu tentang rumah. Memulai hari baru seperti pindah ke rumah baru tidak selamanya indah dan bikin happy ya pemirsa. 3 dari 4 orang Amerika mengatakan menyesal pindah di tahun 2022. Hal ini dikutip dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Homestay Broker Real Estate. Hampir setengah dari responden mengatakan bahwa mereka bahkan bisa menangis selama beraktivitas di rumah yang baru tersebut. Menurut 1.000 responden survei yang pindah pada tahun 2022 silam, penyesalan terjadi akibat biaya tak terduga, kerumitan pindahan, kehilangan barang, atau sekedar tidak menyukai rumah baru mereka. Namun, penyesalan nomor 1 ialah tidak pindah ke tempat yang lebih besar dan kehilangan rumah sebelumnya. Hal tersebut bahkan dikatakan sekitar 20% dari mereka yang mengikuti survei. Oleh sebab itu, menemukan tempat baru memang mengasyikkan, tetapi ketidakpastian dalam menemukan rumah yang benar-benar Anda sukai juga dapat menimbulkan banyak kecemasan. Itu juga tercermin dalam data. Dari mereka yang pindah, 65% mengatakan mereka merasakan emosi positif seperti kegembiraan dan juga kelegaan. Namun, 59% dari mereka juga merasakan emosi negatif seperti stres dan juga kecemasan. Kita masuk ke dalam informasi dari dalam negeri. Presiden Joko Widodo menunjukkan kekesalan terhadap oknum pegawai negeri sipil, pusat maupun daerah, serta para pejabat atas implementasi penggunaan barang dalam negeri. Hal ini mengingat masih tingginya belanja impor. Yang membuat geram adalah tingginya belanja impor sementara menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan belanja dari belanja negara. Bahkan ada yang sengaja berbohong. Jokowi menegaskan jangan sampai presiden tahu bahwa ini hanya diganti kulitnya saja, tetapi dalamnya merupakan barang impor atau repackaging. Jokowi juga memerintahkan Polri untuk terus mengecek secara mendalam terkait banyaknya pembelanjaan impor ini. Jokowi mengungkapkan bahwa penggunaan barang dalam negeri akan dihubungkan dengan tunjangan kinerja dan juga sanksi. Jokowi juga menginstruksikan Menteri Perekonomian jikalau masih belanja baik dari BUMN dan juga BUMD kabupaten, kota, dan provinsi serta kementerian lembaga yang masih mencoba beli produk impor dari uang APBN atau APBD BUMN, meminta untuk segera dirumuskan peraturan agar seluruh lembaga bekerja sesuai dengan reward dan juga punishment. Beralih ke kasus lain, pemirsa, buntut adanya kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak Eselon 3 yang melakukan sejumlah pelanggaran integritas. Direktorat Jenderal Pajak akan ketat melakukan pengawasan kepada pegawainya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat melakukan konferensi pers Selasa kemarin. Suryo menyatakan pihaknya siap untuk mengimplementasikan secara penuh sistem administrasi perpajakan alias Core Tax Administration System atau CTAS mulai tahun 2024. Dengan adanya sistem ini, pelayanan wajib pajak akan bergeser dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi, sehingga hal ini dapat mengurangi interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak. Suryo menambahkan IKU atau indikator kinerja utama juga akan mengalami penyesuaian, termasuk ada atau tidaknya pergeseran antar unit eselon 1.
Seperti diketahui, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo diantaranya adalah penyelewengan laporan kepemilikan harta dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan terbukti tidak patuh dalam melapor dan membayar pajak. Rafael juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 6 perusahaan dan 1 perusahaan konsultan pajak.